Apa kabar? Senang sekali saya bersama dengan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua menjelang akhir tahun ini. Bung Rocky, ada tanda-tanda yang mulai mengkhawatirkan ini, terutama, demokrasi di Indonesia ya. Sejumlah aktivis itu mendapatkan teror setelah mengkritik pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera. Aktivis Greenpeace rumahnya dikirimi bangkai, seorang influencer dan aktivis asal Aceh, Sherly Anavitani, seorang perempuan muda, juga mengaku dia mendapat teror. Praktik semacam ini sangat berbahaya. Apakah ini cermin pemerintah itu makin gerak, dan kemudian nggak mau dikritik? Ini yang justru sangat serius. Ya memang harus dikritik, kan banyak juga yang memuji. Kan semua kebijakan, begitu dia masuk ke wilayah publik, dia mengalami bifurkasi. Artinya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Akibatnya apa? Yang ke kiri mengkritik, yang kanan memuji. Hal yang sangat biasa. Jadi kita mesti pastikan bahwa mereka yang sekarang dihina, dicaci, atau bahkan dikirimi bangkai segala macam, itu artinya pemerintah siapapun harus bertanggung jawab terhadap tekanan pada warga negara tuh. Sangat mungkin juga ini adalah mereka yang ingin memecah belah pemerintah. Ini namanya gila. Kalau kritik soal bencana tapi malah dikirimi bangkai, ini malah bukan demokrasi lagi. Sudah main fisik, cara-cara seperti ini kuno untuk zaman sekarang. Entah ya, udah nggak ada soal sebetulnya. Atau mereka yang ingin supaya ada ketegangan sosial baru sehingga terjadi konflik horizontal. Tetapi apapun, mereka yang mengkritik itu harus dilindungi karena justru kejujuran datang dari kritik. Mereka yang memuji-muji juga mereka berhak untuk mengacukan jempol pada penanganan pemerintah. Tetapi ada pihak yang merasa bahwa ini udah 1 bulan, itu 2 minggu darurat diperpanjang lagi itu, dan masih soal apakah ini nasionalisme lebih penting atau humanisme. Jadi teman-teman yang melakukan kritik itu betul-betul jujur, ingin mengucapkan dari hati mereka bahwa bencana di Pulau Sumatera itu adalah bencana yang disebabkan oleh kegagalan evaluasi kebijakan. Kan semuanya terjadi karena amdalnya dilululantakkan oleh kekuasaan politik yang bergabung dengan kekuasaan bisnis. Jadi kita mesti fair bahwa Presiden Prabowo tentu berupaya untuk mengendalikan itu, tetapi kecerewetan netizen juga jangan dihalangi karena mereka merasa bahwa terlalu lamban pemerintah tuh. Bahwa ada prestasi oke, tetapi kritik adalah bagian dari upaya untuk memitigasi secara lebih cepat. Jadi pastikan bahwa apapun yang dihasilkan melalui wacana publik itu adalah hak publik, dan jangan ditekan dan jangan dibatasi hanya karena kemarahan atau kebencian, lalu para influencer ini atau public figure itu kemudian diancam. Itu nggak. Saya setuju dengan Rocky. Orang kalau sudah sayang sama negaranya pasti jalan. Kalau ada yang salah, pemerintah jangan anti kritik. Justru kritik itu yang bikin bangun. Fair tuh. Jadi tetap saya beranggapan bahwa hak publik untuk mengucapkan yang jujur. Nah, kejujuran itu bisa dalam bentuk puji-pujian, juga bisa dalam bentuk cacian. Itu biasa aja tuh. Karena dua-duanya ekspresi dari kesadaran bahwa ada yang sudah berhasil, tapi banyak yang menganggap bahwa ini terlalu lambat keberhasilan itu. Jadi di titik itulah kita mengerti bahwa demokrasi memang cerewet. Jadi harus diterima bahwa kecerewetan itu bagian dari ekspresi real, ekspresi otentik dari warga negara. Sesungguhnya kritik-kritik semacam itu kan justru merupakan upaya para anak bangsa untuk menjaga agar pemerintah on the track dalam penanganan bencana. Jadi mereka sebenarnya peduli ya, bukan karena nyinyir, kebencian dan sebagainya. Tapi kalau kemudian pengkritik itu justru malah diancam dan diteror, ini kan justru bagi pemerintah sendiri juga semakin tidak menguntungkan, akan memperburuk citra dari pemerintah. Para pengamat kebijakan publik atau mereka yang sedang meriset dinamika dari opini publik itu menganggap bahwa ada permainan baru, yaitu upaya untuk mengalihkan isu bahwa bencana Sumatera itu adalah akibat dari eksploitasi yang berlebih, eksploitasi yang merampas hak rakyat, eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jadi sebetulnya mereka yang memberi kritik dengan cara riset maupun dengan cara hati nurani sama-sama memberi poin pada kebijakan publik. Tentu tidak mungkin disurvei untuk menemukan berapa persen publik Indonesia yang merasa bahwa pemerintah sudah berprestasi
sebaliknya berapa persen yang belum menganggap itu belum berprestasi. Tapi sekali lagi yang diucapkan untuk memberi kritik maupun yang diucapkan untuk memuji itu datang dari keinginan untuk mempercepat proses mitigasi itu. Jadi tidak perlu andalkan lembaga survei untuk mengatakan ya pemerintah udah berhasil, ya bagus juga. Tetapi 2-3 orang yang tetap melihat sudut lain dari sudut lain yang menganggap ini terlalu lama, atau juga masih banyak para kritisi yang menyayangkan kenapa Presiden Prabowo tidak mengambil langkah untuk kita bantuan internasional dengan segala macam alasan, itu juga harus didengar. Sekali lagi kita ada di dalam situasi yang seolah gelisah tuh, sehingga orang merasa ragu. Bagaimana kalau mengucapkan kritik yang jujur tiba-tiba diancam, di doxing atau di persekusi, kan itu nggak fair tuh. Jadi kelihatannya Presiden Prabowo kurang mendapat informasi. Mungkin mereka yang di sekitar Presiden Prabowo menganggap bahwa Presiden harus dilindungi dari informasi yang negatif, dan itu berbahaya tuh. Kita bisa anggap bahwa di dalam urusan bencana Sumatera itu harus jujur katakan bahwa Presiden memperoleh negatif impression, dan itu bisa dilihat di dalam pembicaraan di sosial media. Nah ini bahaya ternyata kalau kemungkinan Pak Prabowo hanya info yang bagus-bagus saja sama orang sekitarnya. Jangan sampai Presiden jadi nggak tahu kondisi asli di lapangan gara-gara anak buah yang cuma mau cari muka. Justru itu yang harus memecut dan memicu kejelasan dan sebetulnya wisdom dari pemerintah diuji justru ketika mengalami banyak kritik, dan kelihatannya kritik tidak akan berhenti itu. Dia akan terhubung lagi dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ketika kritik itu dibungkam, dia akan dihubungkan lagi dengan semacam model kepemimpinan Orde Baru yang anti kritik, dan atau model kepemimpinan selama Presiden Jokowi berkuasa di mana undang-undang ITE itu menelan banyak korban. Jadi sekali lagi harus dibedakan bahwa apa yang diucapkan melalui kritik itu adalah hak asasi manusia atau hak dasar warga negara. Kenapa? Ya karena warga negara yang mengalami impact dari kebijakan yang buruk dari pemerintah. Kita tentu tidak bisa serta-merta menuding langsung bahwa itu tindakan dari pemerintah atau setidaknya elemen di dalam pemerintahan. Tapi siapapun pelakunya, ketika ada suara kritis kemudian coba dibungkam dengan teror, ini kita pastikan bahwa dampaknya akan buruk bagi pemerintahan Prabowo di mata dunia internasional. Apalagi di era digital semacam seperti sekarang ini kan cara-cara mengendalikan opini publik melalui teror itu sudah nggak jalan lagi ya. Satu yang diteror itu akan yang lain juga akan bergerak begitu ya di era digital seperti saat ini. Satu hal yang harus diingat, netizen itu terikat pada etika global kemanusiaan, pada human solidarity. Netizen Eropa pasti nyatu dengan netizen Amerika nyatu dengan netizen Asia, Asia nyatu dengan netizen Afrika Utara misalnya. Kalau ada bencana, yang mereka pandang itu kelalaian dari pemerintah. Kalau ada bencana, yang mereka hitung itu disebabkan oleh disparitas sosial yang betul-betul timpang. Jadi semua hal kalau dia udah diucapkan oleh netizen, anggap aja itu tak mungkin lagi terhindarkan. Jadi kejujuran sekarang lebih dipercaya pada netizen ketimbang pada parlemen. Jadi betul, sekarang netizen itu lebih cepat tahu masalah daripada orang yang di dalam gedung pemerintahan. Jadi buat kalian yang nonton jangan takut untuk bersuara di medsos karena suara kita didengar sampai di luar negeri. Bahkan di dalam banyak isu sebetulnya netizen itu lebih cepat menangkap permainan komunikasi politik. Netizen lebih cepat membaca bahwa ada keretakan di dalam rejim. Netizen yang lebih dahulu mengetahui isu-isu yang berseliweran di kalangan lingkaran satu kekuasaan. Jadi semua itu diolah. Nah hasil olahan itu muncul dalam bentuk TikTok, Instagram, atau sekedar kalimat pendek yang diucapkan dalam nada sinis, satire, atau bahkan olok-olok. Itu hal yang dengan sendirinya terjadi. Kenapa? Ya karena informasi bisa diperoleh dari manapun. Demikian sebaliknya, informasi yang jujur harus bisa diterima oleh Presiden dari manapun. Kan itu intinya. Jadi bagi saya pengendalian opini publik itu sekedar memperlihatkan bahwa lingkaran lingkaran eksklusif dari Presiden mulai terganggu tuh. Dan bahaya kalau misalnya ketergangguan atau keretakan di dalam circle terkecil dari Presiden itu kemudian merambat menjadi problem yang sehari-hari ini kita cemaskan, yaitu persekusi, yaitu doxing dan seterusnya. Jadi kita ingin supaya itu diakhiri karena demokrasi adalah kecerewetan. Kita sekarang ini berada di penghujung tahun, Bung Rocky. Saya pikir ini sebenarnya merupakan waktu yang tepat lah bagi pemerintahan Prabowo untuk mengevaluasi jalannya pemerintahannya. Apalagi kita memasuki tahun 2026
yang berdasarkan analisis dari para ekonom, semua indikator ekonomi itu memburuk. Nah, ini kalau kemudian muncul ketidakpuasan yang kita sebut selalu crash dengan faktor-faktor politik, antara politik dan ekonomi ketemu, ini kan sangat berbahaya buat pemerintahan Prabowo Subianto. Betul, Saudara Hersul, kita ada di ujung tahun. Masalah piring lagi kosong. Ini Pak, ini paling ngeri menurut Roy Gerung. Tahun 2026 kacau kalau urusan perut rakyat nggak beres. Kalau ekonomi sulit, biasanya politik juga ikut panas. Semoga pemerintah cepat sadar. Jadi intinya demokrasi kita lagi nggak baik-baik saja. Kalau dikritik masih dibalas teror. Menurut kalian apakah tahun 2025 nanti bakal makin panas atau malah baik? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like and share. Oke, terima kasih. So, kita ada di ujung tahun 2025 dan kita evaluasi bahwa 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo itu juga banyak kritik. Dan kita menginginkan ada semacam sesuatu langkah otentik dari Presiden. Karena tetap orang menganggap Presiden masih terkait dengan janji atau transaksi di masa lalu. Jadi ini akhir tahun, akhir juga semacam keraguan dari Presiden untuk menghasilkan Indonesia yang otentik. Indonesia yang tahun depan harusnya mulai bisa dibaca arah Presiden Prabowo 4 tahun ke depan. Karena 2 tahun lagi itu artinya udah masuk tahun politik. Jadi ini kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk memulai satu langkah radikal yang sering saya sebut radikal break. Kalau itu gagal, maka hitungan saya Februari akan terjadi lagi social unrest. Dan itu artinya akan ada crossfire antara frustrasi di kalangan elit dan piring kosong masyarakat sipil atau piring kosong emak terutama. Jadi kesulitan ekonomi akan mendikte perubahan politik. Demikian juga keresahan-keresahan yang diakibatkan oleh ketiadaan harapan bahwa oligarki akan dikendalikan itu akan menghasilkan protes dari kalangan netizen. Jadi sekali lagi suara netizen itu adalah suara jujur dari warga negara yang merasa bahwa kehidupan harus lebih bermutu dibandingkan 10 tahun pemerintahan Jokowi. Nah itu yang dituntut secara normatif, secara etis dari Presiden Prabowo. Dan Presiden Prabowo harus menjawab itu. Kapan? Ya mulai sekarang. Salam akal sehat. Salam akal sehat.